Shalom sahabat Aku Tahu Channel, kita berjumpa lagi saat ini untuk contoh soal. Ya, contoh soal untuk pendidikan agama Kristen. Ya, pendidikan agama Kristen. Kurikulum 2013. Ya, saat ini kita membahas pendidikan agama Kristen kurikulum 2013. Nah, sebelumnya saya menyapa dulu buat anak-anak yang saat ini duduk di kelas 6, dan saya juga menyapa untuk orang tua boleh mengajarkan atau mengambil contoh ini untuk soal kelas 1 atau kelas 2, 3, 4, dan 5. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Tema saat ini yaitu tentang ibadah. Ya, temanya tentang ibadah. Ya, saya ambil dari KD.1, 3.1, dan 4.1 untuk kelas 6. Nah, anak-anak atau Bapak Ibu boleh melihat contoh soal untuk kelas yang lain sudah ada, tapi untuk saat ini kita akan membahas untuk kelas 6. Baik, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Ibadah yang dilakukan umat Kristen di gereja tidak terlepas dari tahun liturgi. Tahun liturgi adalah perayaan karya penyelamatan Allah dalam Kristus yang dibuat dalam kurun waktu 1 tahun. Ya, udah ngerti maksudnya di sini ya. Jadi karya penyelamatan yang Allah lakukan itu dirangkum dalam 1 tahun. Ya, ada dibagi-bagi nanti. Nah, pertanyaannya, tahun liturgi yang dimaksud terdiri dari, ya kita lihat pilihan jawaban pada di bawah ini. A. Pentakosta, Natal, Paskah, dan kematian. B. Pentakosta, Paskah, Natal, dan kematian. C. Kelahiran, kematian, Paskah, dan Pentakosta. D. Natal, Paskah, dan Pentakosta. Nah, kita simak soal yang ada di atas. Ibadah yang dilakukan umat Kristen di gereja tidak terlepas dari tahun liturgi. Tahun liturgi adalah perayaan karya penyelamatan Allah dalam Kristus yang dibuat dalam kurun waktu 1 tahun. Ini adalah stimulus soal. Ya, ini soalnya. Nah, ini pertanyaan. Ini yang perlu kita pelajari dan ini pertanyaannya. Nah, ini tahun liturgi. Berarti 1 tahun. Apa yang dilakukan? Nah, stimulus soalnya sudah kita baca. Baru kita lihat soalnya ini yang warna kuning. Jawaban yang tepat dari 4 pilihan ini yaitu apa? Iya, C. Kelahiran. Ya, ada kelahiran dulu ya yang biasa kita rayakan Natal. Baru ada kematian, ya, baru Paskah yaitu tentang kebangkitan dan Pentakosta. Ini adalah jawaban yang tepat. Kalau kita jawab nanti Pentakosta, masa Pentakosta dulu baru Natal atau Natal dulu baru Paskah. Terus ada Pentakosta, tapi yang tepat harus ada kematiannya. Ya, kelahiran, kematian, Paskah dan Pentakosta. Ya, ini pertanyaan ini berkaitan dengan stimulus soal di atas, ya. Gampang ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Alat musik yang dicatat di dalam Perjanjian Lama pertama kali dipakai seperti kecapi dan suling. Ini contoh ya. Alat musik ini terus dimainkan sepanjang waktu sampai terbentuknya bangsa Israel pada waktu itu. Kita baca sekali lagi. Alat musik yang dicatat di dalam Perjanjian Lama pertama kali dipakai seperti kecapi dan suling. Alat musik ini terus dimainkan sepanjang waktu sampai terbentuknya bangsa Israel pada waktu itu. Pertanyaannya, pada masa Raja Daud berkuasa, alat musik berkembang menjadi 3 golongan, yaitu, ya kita lihat ya, ini sebenarnya soal-soal ini sama, baik untuk pelajaran yang lain, ya contohnya di sekolah nanti ada ulangan
harian, ulangan tengah semester, ataupun ulangan akhir semester, sama untuk belajar semua pelajaran. Kita lihat pilihan yang pertama, alat musik gitar, alat musik modern, alat musik suling atau tiup. B. Alat musik drum, alat musik pukul, alat musik tiup. C. Alat musik tiup, alat musik melo, alat musik piano. D. Alat musik bertali, alat musik tiup, alat musik pukul. Jawaban yang tepat kita lihat dari stimulus soal ini. Alat musik yang dipakai pada zaman Daud, ya, zaman Daud yang tercatat dalam perjanjian lama, bukan perjanjian baru ya. Nah, jawaban yang tepat adalah dari soal ini stimulus soal, ini soalnya. Jawaban yang tepat adalah, ya ini dia. D. Alat musik bertali, ya, seperti yang dimainkan oleh Raja Daud. Alat musik tiup, ya seruling. Alat musik pukul, mungkin ada seperti gendang pada zaman itu. Ya, ini jawaban yang tepat kita lihat, yaitu D. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Ibadah bersama jemaat mula-mula di perjanjian baru sangat bergantung pada kebiasaan peribadatan Yahudi atau kaum Yahudi ya. Mereka bersekutu, berkumpul bersama untuk membaca Taurat yang dipimpin oleh seorang kepala rumah ibadah. Ini stimulusnya ya. Nah, pertanyaannya, tempat orang Yahudi berkumpul dan beribadah dilakukan di titik-titik. Ya, kita lihat tadi stimulusnya, ini soalnya. Pilihannya A. Sinagog, tulisannya sinagoge. B. Gedung pemerintah atau gedung raja pada saat itu ya. C. Rumah penduduk setempat. Atau D. Di lapangan luas. Kita kembali ke soal. Ya, stimulus soalnya ini. Ibadah bersama jemaat mula-mula di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, sangat bergantung pada kebiasaan peribadatan orang Yahudi. Ya, jadi jemaat mula-mula itu bergantung pada ke tempat peribadatan orang Yahudi. Ya, mereka bersekutu, berkumpul bersama untuk membaca Taurat yang dipimpin oleh seorang kepala rumah ibadah. Berarti ini di satu tempat ibadah. Ya, nah tempat orang Yahudi berkumpul dan beribadah dilakukan berarti kan di satu tempat. Kita lihat di lapangan luas itu bukan satu tempat ini lapangan luas, nggak mungkin. Atau rumah penduduk setempat, belum. Pada saat itu mereka tergantung peribadatan kaum Yahudi. Nah, gedung pemerintah tidak. Yang tepat adalah sinagog, ya. Sinagog tempat beribadah kaum orang Yahudi. Jadi mungkin mereka bergantian atau bagaimana kita nggak tahu, ya. Ini adalah jawaban yang tepat, yaitu sinagoge, yaitu tempat beribadatan umat Yahudi. Ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu sikap hidup orang yang percaya kepada Yesus yaitu mempersembahkan hidupnya kepada Allah sebagai persembahan yang kudus adalah senantiasa berdoa. Berdoa adalah wujud dari persekutuan dengan Allah. Ini adalah stimulus soal. Nah, soalnya berdoa adalah sarana untuk titik-titik. Ya, ini soalnya berdoa adalah sarana untuk apa? Coba kita lihat pilihannya. A. Mendapatkan segala keinginan. Jadi kalau kita berdoa untuk mendapatkan segala keinginan, apakah ini jawaban yang tepat? B. Menyampaikan segala bentuk keinginan kepada Allah. Segala bentuk keinginan. Atau C. Menyampaikan segala persoalan hidup. Jadi segala persoalan hidup aja ya. D. Bentuk komunikasi kepada Allah. Ya, untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Kita lihat stimulus soal ini. Salah satu sikap hidup orang percaya kepada Yesus
yaitu mempersembahkan hidupnya kepada Allah sebagai persembahan yang kudus, adalah senantiasa berdoa. Ya, berdoa adalah wujud dari persekutuan dengan Allah ini ya. Dari stimulus ini, berdoa adalah wujud dari persekutuan dengan Allah. Ini yang perlu kita simak. Berarti wujud persekutuan dengan Allah. Jadi soalnya di sini kita lihat berdoa adalah sarana untuk titik-titik. Jadi berdoa itu sarana untuk apa? Mendapatkan segala keinginan? Tidak. Menyampaikan segala bentuk keinginan kepada Allah? Tidak. Menyampaikan segala persoalan hidup? Tidak. Jadi berdoa adalah bentuk komunikasi kepada Allah. Jadi kita berbicara dengan Allah. Ya, kalau biasa kita dengar berdoa adalah alat untuk berkomunikasi dengan Allah. Ya, sangat mudah ya soal-soal yang sebenarnya kalau kita menyimak soal-soal, baik itu pelajaran yang lain, kita simak dulu stimulus soal ini. Stimulusnya apa? Nanti pertanyaannya apa? Pasti nggak jauh dari stimulus ini. Nah, pilihannya pasti ada pilihan dari jawaban yang tepat itu pasti berhubungan dengan antara stimulus dan soal. Pasti ada jawabannya dari sini atau menyinggung ya. Baik, tadi udah dapat jawabannya bentuk komunikasi kepada Allah ya. Sampai di sini dulu contoh soal, kita akan bertemu di contoh soal berikutnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat belajar. Shalom.